dalam ibadah keluarga kita pada malam hari ini, Rabu tanggal 15 Juli 2020. Dan firman pada malam hari ini Ibu Pendeta Fitri Wibowo Tanaman, STH. Mari kita masuk dalam saat itu. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Mari kita menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 1, bait yang pertama sampai bait yang kedua. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, walaupun kami salah berjauhan, namun kami percaya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal pertengahan dan berakhirnya ibadah ini. Berkati Ibu Pendeta sebagai firman ya Tuhan, urapi beliau dan bukan kuasa Roh Kudus sehingga boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah ungkapan syukur dan permohonan kami kami sampaikan melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita membuka Mazmur pujian kita. Mazmur pujian kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur 51 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-19. Kita akan baca silih berganti. Saya akan mulai. Lepaskanlah aku dari hutang darah. Ya Tuhan, bukalah bibirku, sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman
Kitab Suci Harpa. Jemaat Tuhan, mari bersama kita satu dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami telah siap untuk mendengar firman-Mu. Urapilah kami masing-masing dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mendengar dengan baik dan melakukan firman-Mu. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13 yang menyatakan tentang daging persembahan berhala. Kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang baru dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasan ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan memakan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudara.
Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kota Korintus adalah sebuah kota yang termuka di negara Yunani. Secara geografis, kota ini terletak di pertengahan segala arus perdagangan antara daerah-daerah timur dan barat. Kota yang kaya dan indah. Penduduknya bangga atas pengetahuan dan kebijaksanaannya. Seolah-olah banyak mementingkan bahasa asing, kesusilaan, dan filsafat-filsafat dunia. Sayangnya, kekayaan dan keindahan itu merosot karena ada penyelewengan, korupsi, dan kebebasan dalam nafsu birahi. Rumah-rumah sembahyang mereka sudah biasa menjadi pusat segala kejahatan dan kemesuman. Nah, masyarakat kota Korintus serba majemuk, termasuk juga di bidang agama. Segala macam agama, aliran, dan kepercayaan mendapat pendukung dan penganut di kota ini. Agama-agama yang berasal dari kota Roma dan Yunani, juga agama-agama yang berasal dari kawasan timur, khususnya dari Mesir. Dewi yang paling laku dan paling dipuja di Korintus ialah Afrodite. Ialah dewi cinta birahi. Nah, kuilnya banyak dikunjungi orang. Di Korintus dahulu dewi itu juga dipuja melalui sundal suci, sehingga kuilnya tersedia ribuan pelacur. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masalah yang dihadapi jemaat Korintus adalah bagaimana sikap dan kelakuan yang tepat sehubungan dengan bahan makanan yang sebagai korban dipersembahkan kepada dewa-dewi. Masalah itu tentu hangat, tentu aktual bagi kehidupan mereka pada saat itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas bahwa dari bagian bacaan kita ada persoalan lain lagi, ialah di mana orang yang percaya ikut dalam suatu perayaan orang yang belum percaya. Apa yang disajikan mungkin juga diambil dari sisa-sisa daging yang dipersembahkan kepada berhala. Nah, persoalan semacam ini banyak menyinggung perasaan orang yang lemah imannya, maupun mereka yang belum percaya. Jadi, bagaimana sikap yang tepat? Bagian bacaan kita dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Di jemaat Korintus, pengetahuan tentang daging persembahan berhala ada yang bersikap lunak, ada yang bersikap lunak dalam apa yang tadi kita sudah baca, bahwa mereka menganggapnya bahwa mereka boleh saja, mereka merasa diri bebas sama sekali. Oleh karena itu, dewa-dewi tidak ada, maka makan minum dalam selamatan suci, bahkan di kuil dewa-dewi tidak mengapa. Namun Paulus menilai pengetahuan belaka yang tidak disertai kasih kepada sesama adalah pengetahuan yang boleh dikatakan gadungan. Menurut Paulus, pengetahuan sejati
hati yang disertai kasih dan tidak memberikan kebebasan untuk bertindak begitu saja. Itu yang kita baca di dalam ayatnya yang ke-9. Tetapi jagalah supaya kebebasan ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus tidak menghendaki bahwa dengan kebiasaan-kebiasaan mereka yang boleh dikatakan keliru, ini justru akan menjadi batu sandungan bagi mereka yang tidak mengerti dan tidak memahami kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan mereka yang selalu membiasakan dirinya untuk bebas menikmati sajian yang dipersembahkan kepada dewa-dewi itu. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan dengan demikian orang yang berpengetahuan sebenarnya berdosa kepada Kristus. Maka demi kasih orang mesti rela melepas hak dan kebebasannya. Janganlah kebebasan kita menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Nah, Paulus di sini punya sikap yang jelas. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi. Supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudara. Walaupun saudara-saudara yang kita ketahui bersama bahwa keberadaan kehadiran Rasul Paulus pada saat itu juga ditolak, itu juga tidak diakui, diragukan kerasulannya. Tetapi karena Kristus yang melayakkannya untuk memberitakan Injil Kristus, maka Rasul Paulus dia senantiasa berusaha untuk mengedepankan apa yang dikehendaki oleh Kristus. Karena itu jelas tadi dia katakan, jagalah supaya kebebasan ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan, keselamatan yang sudah dianugerahkan Allah kepada Rasul Paulus, itu yang mau terus-menerus ia jaga dan dia pertahankan di dalam kehidupannya, tidak menjadi batu sandungan bagi sesamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama melalui bagian bacaan kita pada hari ini. Yakni yang pertama adalah bahwa tubuh kita adalah anugerah Tuhan. Tubuh kita adalah kepunyaan Tuhan. Orang yang bijak akan bijak pula dia bergaul dan dalam hal atau konteks yang disampaikan di dalam bagian bacaan Korintus ini adalah dia akan bijak pula dalam soal makan. Pola makan yang sehat dapat membuat tubuh yang sehat. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Sehingga tubuh yang sehat dapat membuat kita menyembah Tuhan dengan baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua yang kita dapat renungkan bersama adalah berpengetahuan dapat membuat hidup kita bijak.
tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain tentang makanan. Karena saat ini di sekitar kita ada juga orang suku agama tertentu yang berpantang pada jenis makanan tertentu, mungkin karena alasan kesehatan, aturan budaya, atau ketentuan agamanya. Tapi bagi kita orang percaya, bukan makanan minuman menjadi jaminan keselamatan hidup kita, keselamatan hidup kita, tetapi hanya oleh kasih Yesus Kristus kita diselamatkan. Oleh karena itu, jangan menyia-nyiakan anugerah keselamatan Allah itu dengan menggunakan semua yang adalah anugerah Tuhan itu menjadi batu sandungan. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal yang ketiga yang perlu kita renungkan bersama, mari belajar membatasi diri dengan sadar demi kepentingan orang lain. Karena kita ada bersama dengan orang lain. Kita tidak sendirian hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita ada diutus oleh Tuhan untuk membawa damai dan sejahtera. Karena itu adalah sesuatu yang menjadi panggilan hidup kita sebagai orang Kristen, bahwa di sekitar kita ada orang yang mungkin punya kebebasan hak untuk melakukan apa saja, dan baginya mungkin merupakan kesenangan dan tidak berbahaya. Tetapi bagaimana jika hal itu dicontoh oleh anak-anak kita? Bukankah hal itu akan membahayakannya? Bukankah lebih baik tidak memakai kebebasan atau membatasi diri untuk kepentingan atau kebaikan orang lain? Saudara-saudaraku, persekutuan Kristen harus ditandai dengan saling memperhatikan di antara anggotanya, saling memikirkan. Seperti tadi dikatakan, karena kita hadir di tengah-tengah dunia ini dengan keanekaragaman yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, suku, budaya, agama, dan seterusnya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengetahuan, pengenalan akan Yesus Kristus, kasih Kristus, hendaknya itulah yang mau terus memotivasi kita supaya kita hadir menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang punya pengetahuan yang baik, agar hidup saudara dan saya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi apa yang kita lakukan bukan soal makanan saja. Apa yang saudara dan saya lakukan itu sungguh-sungguh membawa berkat dan sukacita di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Untuk merespons firman Tuhan pada malam hari ini, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 336 bait 1 Indonesia dikatakan. Allah Bapa kami bersyukur untuk firman Tuhan yang disampaikan. Tolonglah kami ya Bapa di dunia ini yang sungguh-sungguh ya Tuhan sangat-sangat
menantang kehidupan kami. Padahal kami dipanggil dan diutus untuk membawa damai dan sejahtera. Biarlah di dalam bimbingan Roh-Mu yang kudus, Tuhan menjaga dan melindungi kami. Tuhan menguatkan dan mengokohkan kami, agar kami hidup membawa damai sejahtera, bukan menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Tuhan memberkati upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, upaya pencegahan penyebaran akan virus corona. Biarlah dengan hikmat yang daripada Allah, Engkau berkati pemerintah kami, tenaga medis, juga ya Tuhan, gugus tugas COVID-19, baik di tingkat nasional maupun ya Tuhan Yesus di lokal masing-masing, di daerah masing-masing. Kiranya di dalam kasih dan sayang Tuhan apa yang menjadi dambaan kami, maka ya Tuhan itu boleh terlaksana seturut dengan kehendak-Mu, yaitu orang yang sakit sembuh, mereka ya Tuhan juga yang perlu mendapatkan perhatian karena lansia, juga karena ada penyakit penyerta, berkat pertolongan Tuhan mendapatkan pengobatan yang tepat ya Tuhan Yesus. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa ya Tuhan Yesus Kristus bagi persekutuan kami GPIB Harapan Kasih Bekasi. Tuhan tolong berkati kami ya Tuhan di dalam melaksanakan persekutuan pelayanan dan kesaksian. Biarlah dengan kasih sayang Tuhan kami dimampukan untuk melaksanakannya. Beri kami semua kesehatan ya Bapa. Berikanlah kami semua kemampuan untuk boleh ya Tuhan Yesus bersyukur dengan apa yang boleh kami alami. Hari ini ya Tuhan tanggal 15 Juli 2020 Tuhan juga sudah menambahkan usia pelkat GP Gerakan Pemuda GPIB. Tuhan memberkati akan gerak layan selanjutnya Tuhan Yesus, baik di tingkat sinodal untuk Dewan Gerakan Pemuda dan juga pengurus yang ada di GPIB Harapan Kasih Bekasi. Kami percayakan seluruh kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan, termasuk kami juga memohon pertolongan Tuhan untuk pelaksanaan ibadah hari Minggu dan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020. Tuhan memberkati supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, lancar, tanpa ada halangan. Ya Bapa di surga, kalaupun ada jemaat Tuhan yang harus beribadah di rumah atau dari rumah karena usia, ya Tuhan Yesus, karena sakit yang diderita, Tuhan juga memberikan sukacita bagi mereka ya Tuhan untuk tetap beribadah dari rumah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang telah Engkau buat, Engkau berikan kepada kami. Ajarlah kami untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Berkati akan liturgos, bahkan ya Tuhan, kantoria, pemain musik, semua yang terlibat di dalamnya, tim multimedia ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami, sebab kami berdoa hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam Roma 12 ayatnya yang pertama yang mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Tuhan memberkati
kita dan persembahan kita. Mari kita menyanyi dari Kitab Bangkit 82 bait yang pertama dan bait yang kedua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang kekasih, kembali kami datang kepadamu. Terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu, dan pada saat ini kami telah memberikan persembahan yang asalnya daripada-Mu. Tuhan, berkati persembahan ini walaupun kecil jumlahnya. Berikan kami selalu ucapan syukur kepada-Mu ya Tuhan dalam segala hal. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati persembahan ini baik dalam pelayanan GPIB Harapan Kasih maupun di dalam pelayanan kami di tempat yang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati juga yang masih ada pada kami, biarlah kami selalu mengolah dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Anak Yesus Kristus, sumber berkat kami datang mengucap syukur dan memohon kepada Bapa di surga. Amin. Silakan duduk. Untuk warta sektor kita pada malam hari ini, minggu depan akan dilakukan ibadah perjamuan kudus. Ibadah ini akan dilakukan 4 kali. Pertama, pukul 7 WIB, sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 1 dan sektor pelayanan 5, dan ibadah jam 10 sektor pelayanan 2 dan sektor pelayanan 9. Ibadah pukul 16 WIB, sektor pelayanan 3, 4, dan 8, dan ibadah pukul 19 WIB, sektor pelayanan 7 dan 8. Mohon menjadi perhatian kita. Dan untuk ibadah live streaming akan dilakukan jam 10 pagi. Berdasarkan petunjuk Majelis Sinode GPIB, dianjurkan bagi warga jemaat yang berusia 50 tahun ke atas, selain presbiter yang bertugas, dapat mengikuti ibadah di rumah. Mohon menjadi perhatian kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Dengarkanlah amanat putusan. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerja sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita sambut dengan Kitab Bakti 116 bait 1 dan 3. Yesus inginkan dirimu bersinar terang.
Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kamu dari sekarang sampai selama